Hello everyone, my name is Jitendana Panjaitan from class AKP 7B with name 2205151018. In this video, I will explain about pre-engagement audit as my test 1 from audit berbasis teknologi informasi subject. So, happy watching! The topic we want to discuss is about pre-engagement audit. For the first, we must know the background of pre-engagement audit. Di mana audit dapat dilakukan dengan benar, auditor harus terlebih dahulu memastikan adanya kesepakatan yang jelas dengan klien mengenai syarat-syarat penugasan audit. Dalam SA 210, kesepakatan mengenai syarat-syarat penugasan audit yang menekankan pentingnya persyarat audit dan pemahaman antara auditor, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas sebelum audit dilakukan. SA 210 mengatur bahwa auditor hanya dapat menerima atau melanjutkan perikatan audit jika terdapat dasar yang memadai, termasuk kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dan kesepakatan manajemen mengenai tanggung jawabnya dalam menyusun laporan keuangan. Standar Audit 210 tentang persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit, di mana salah satu standar yang penting dalam konteks perikatan audit adalah Standar Audit atau SA 210, yaitu persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit. SA 210 mengatur tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat-syarat perikatan audit dengan manajemen, serta jika relevan dengan pihak yang berwenang atas tata kelola entitas. Ada prakondisi audit, di mana dalam SA 210 prakondisi audit mencakup dua aspek, yaitu menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima, dan memperoleh persetujuan manajemen yang menyatakan bahwa mereka memahami dan mengakui tanggung jawabnya. Selanjutnya, audit berulang. Kondisi tertentu yang mengharuskan revisi atau pengingat kepada klien, yaitu adanya indikasi salah pemahaman entitas mengenai tujuan dan ruang lingkup audit, revisi atau penambahan ketentuan khusus dalam perikatan audit, pergantian manajemen senior, perubahan kepemilikan yang signifikan, perubahan besar dalam sifat atau ukuran bisnis klien, perubahan tentang ketentuan hukum, perubahan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, dan perubahan ketentuan pelaporan lainnya. Nah, selain dari prakondisi audit dan audit berulang, di sini kita juga akan membahas penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan audit, di mana auditor tidak boleh menyetujui perubahan ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yang kuat. Kedua, pertimbangan tambahan dalam penerimaan perikatan. Apabila terdapat ketentuan tambahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, auditor harus mempertimbangkan apakah ketentuan tersebut menimbulkan benturan dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, jadi untuk prakondisi audit, audit berulang, penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan audit, pertimbangan tambahan dalam penerimaan perikatan, ini semuanya merupakan hal-hal yang terkait dengan pre-engagement audit yang ada di dalam SA A110. Jadi, untuk keempat hal ini sangat mempengaruhi dan juga sangat perlu dipertimbangkan oleh seorang auditor ketika ingin menerima ataupun menolak pemeriksaan audit terhadap suatu entitas ataupun perjanjian antara auditor dengan klien tersebut. Nah, di sini kita juga perlu mengetahui nih kaitan SA 210 dengan penerimaan perikatan audit, di mana penerimaan perikatan audit adalah tahap awal sebelum auditor melaksanakan audit, di mana auditor memutuskan untuk menerima atau menolak melakukan audit atas laporan keuangan suatu entitas. Kemudian, SA 210 mewajibkan auditor untuk mendokumentasikan persetujuan bersama dengan pihak klien melalui surat perikatan. Auditor wajib melakukan penilaian terhadap risiko salah saji material, dan penilaian risiko dilakukan pada dua tingkat, yaitu yang pertama tingkat laporan keuangan yang merupakan risiko yang mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, dan yang kedua yaitu tingkat asersi yang merupakan risiko yang lebih spesifik pada transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan. Nah, sesuai dengan topik kita yaitu pre-engagement audit, di sini kita akan melihat nih tahapan pre-engagement audit dalam penerimaan perikatan audit, di mana pra-perikatan diatur dalam SA 210 yang menjelaskan mengenai persyaratan umum yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik ketika melakukan pemeriksaan laporan keuangan, termasuk persiapan kertas kerja perikatan. Dalam Atlas Kertas Kerja Pra-Perikatan atau Pre-Engagement memiliki 6 indeks, yaitu
A110 tentang analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Indeks ini diatur oleh SA220 paragraf 12-13 mengenai tanggung jawab auditor dalam menerima dan melanjutkan hubungan audit dengan klien. Analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien yang merupakan analisis untuk menerima atau menolak perikatan dengan mempertimbangkan hasil risiko penilaian. Indeks A110 ini memiliki subindeks kertas kerja, yakni sebagai berikut. A1101 tentang isu pelaporan keuangan terdahulu dalam SPM 1 paragraf 27 bagian A. A1102 integritas manajemen dalam SPM 1 paragraf A14. A1103 kompetensi, ketersediaan waktu dan independensi personal KAP. A1104 komunikasi dengan auditor pendahulu diatur dalam SPAM paragraf A15. Berikutnya A120 tentang alokasi jam jasa dan perencanaan awal audit. Penentuan dan perhitungan imbalan jasa audit secara terpisah diatur dalam peraturan pengurus IAPI nomor 2. Aspek penting dari tahap ini juga diatur dalam SA300 paragraf A8. Standar ini menyatakan bahwa dalam penyelesaian prosedur penilaian risiko, auditor harus mengalokasikan sumber daya, menetapkan jumlah sumber daya, menentukan waktu pelaksanaan, dan mengelola sumber daya. A130 Surat Perikatan Audit. Surat perikatan audit sangat penting karena berfungsi sebagai dasar kesepahaman yang jelas untuk menghindari salah paham antara kedua belah pihak. Surat perikatan audit umumnya memuat beberapa elemen penting. Di antaranya ada tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen dalam penyusunan laporan keuangan, identifikasi kerangka laporan keuangan yang digunakan, pengacuan pada bentuk dan isi laporan yang akan diterbitkan oleh auditor, pengungkapan adanya keterbatasan bawaan audit, akses yang tidak dibatasi terhadap semua catatan, dokumentasi dan informasi lain yang diminta auditor sehubungan dengan audit. Beberapa kondisi yang mengharuskan surat perikatan direvisi atau diingatkan kembali kepada klien seperti adanya salah pemahaman klien mengenai tujuan dan ruang lingkup audit, perubahan manajemen senior atau kepemilikan yang signifikan, perubahan besar pada bisnis klien, ketentuan hukum, atau kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Indeks berikutnya A140 Surat Tugas Audit. SA300 paragraf A8 dalam strategi audit secara keseluruhan bahwa dalam penyelesaian prosedur penilaian risiko harus ada sumber daya yang dialokasikan di area audit tertentu, jumlah sumber daya yang dapat dialokasikan, waktu pelaksanaan, dan bagaimana sumber daya tersebut akan dikelola. Hal yang disebut dalam SA300 paragraf A8 merupakan hal yang tercantum dalam surat tugas audit. The CPA Journal tahun 2021 juga menjelaskan bahwa dokumentasi internal yang kuat seperti surat tugas membantu mengelola ekspektasi dan memastikan konsistensi dalam proses dokumen pendukung. Selanjutnya, A150 Pernyataan Independensi Auditor. Berdasarkan SPM 1 paragraf 24, KAP harus memperoleh konfirmasi tertulis yang dapat berbentuk kertas ataupun elektronik mengenai kepatuhan kebijakan dan prosedur independensi dari personil KAP. Laporan dari International Ethics Standards Board for Accountants atau ISBA 2021 juga menegaskan kembali pentingnya independensi dan menguraikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman terhadap independensi. A10 Komunikasi antar anggota tim perikatan. Berdasarkan SPM 1 paragraf 24, KAP harus memperoleh konfirmasi tertulis yang dapat berbentuk kertas ataupun elektronik mengenai kepatuhan kebijakan dan prosedur independensi dan personil KAP. Komunikasi yang baik memastikan setiap anggota tim memahami peran tanggung jawab dan potensi risiko yang ada. Indeks yang terakhir yaitu A170, Perikatan Audit Tahun Pertama. Berdasarkan SA510 paragraf 3-4 menyatakan bahwa dalam melaksanakan perikatan audit tahun pertama yang berkaitan dengan saldo awal adalah memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah saldo awal mengandung salah saja material, kebijakan akuntansi yang diterapkan telah konsisten dalam laporan keuangan periode ini. Nah, jadi kesimpulan dari topik ini yaitu tahap pre-engagement audit merupakan langkah awal penting sebelum pelaksanaan audit yang bertujuan memastikan auditor siap melaksanakan perikatan secara profesional dan akuntabel. Dalam tahap ini, auditor menilai kelayakan klien, memastikan terpenuhinya prakondisi audit, menjaga independensi, serta menyepakati perikatan secara tertulis melalui surat perikatan sebagaimana diatur dalam SA210. Selain itu, auditor juga memastikan kesiapan sumber daya dan komunikasi tim yang efektif agar pelaksanaan audit dapat berjalan dengan objektif, transparan, serta menghasilkan kualitas audit yang tinggi. So, that's my video about pre-engagement audit. I hope this video will be useful for us. Thank you for watching.